Baik, kali ini saya akan melakukan fact check terhadap sebuah artikel yang berjudul Terang-benderang Rusia bongkar eksperimen COVID di lab AS Ukraina. Siti Fadila sudah bukan konspirasi, kejahatan pasti terungkap, yang ada di website eramuslim.com. Sebenarnya artikel awalnya ini aslinya ini ditulis di situs bergelora.com, namun saya tidak bisa membukanya, entah kenapa. Baik, kita mulai ke kalimat pertama yang bertuliskan akhirnya kebenaran COVID-19 sebagai senjata biologi yang direkayasa di laboratorium terungkap. Nah, ini klaim dari si penulis, dan mari kita lihat apa saja bukti atau argumen yang diberikan penulis untuk menyokong klaimnya tersebut. Baru-baru ini Kementerian Pertahanan Rusia menemukan bukti eksperimen virus corona pada kelelawar di 30 laboratorium senjata biologi milik Amerika Serikat di Ukraina. Nah, dari sini sampai sini itu benar, bisa kita lihat di website resmi Rusia yang menjelaskan tentang laboratorium di Ukraina. Di sini ada, namun bukan pada kelelawar, melainkan eksperimen virus corona dari sampel darah pasien COVID-19. Dan itu wajar, semua negara melakukan itu, bahkan Indonesia pun juga melakukan itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu untuk menemukan vaksin. Tidak lain dan tidak bukan, ya untuk menemukan vaksin. Dan di 30 laboratorium senjata biologi. Ini ya masih klaim sama, ini masih klaim dan belum terbukti apakah klaim tersebut benar dan apa fakta yang diberikan untuk menunjang klaim ini. Milik Amerika Serikat di Ukraina. Sebenarnya bukan milik Amerika Serikat, karena kalau kita lihat kepada website resminya itu bukan kepemilikan, melakukan kerjasama, atau bisa dibilang Amerika Serikat itu mensponsori laboratorium di Ukraina. Buat apa? Itu bisa kita lihat dengan melakukan searching atau pencarian sederhana dengan memasukkan kata laboratorium itu Ukraine. Nanti di sembarang waktu kita ganti ke rentang tertentu. Kenapa saya lakukan hal ini? Karena jika kita memasukkan sembarang waktu dan atau recent time itu biasanya yang teratas itu tentang berita-berita dari artikel yang sedang kita bahas. Nah, di sini pencarian teratas dari website resmi WHO itu dijelaskan bahwa kenapa adanya kerjasama antara AS dan juga WHO dalam hal ini, yaitu untuk mengimprove laboratory quality. Dan di sini juga coba di nep.edu atau di National Academic Press, di sini juga mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa di Ukraina itu tidak ada laboratorium yang memenuhi BSL-4 requirement. Untuk itu jadi dilakukan kerjasama antara WHO, Amerika Serikat, dan negara terkait lainnya untuk menciptakan atau mewujudkan laboratorium yang memenuhi BSL-4 requirement ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan kerjasama Amerika Serikat dan Ukraina dalam hal pemenuhan atau pewujudan kualitas laboratorium lebih baik, itu nggak ada yang salah. Dan mungkin di sini nggak muncul, tapi
di pencarian saya itu saya temukan bahwa gimana tadi? Nah, di sini. Ternyata apa yang kita sedang bahas ini pada tahun 2020 sudah muncul isu-isunya. Jadi sebelum Rusia dan Ukraina berperang, isu serupa yang sedang kita bahas itu pernah mencuat. Dan itu adalah konspirasi teori yang dimunculkan oleh orang-orang pro Rusia. Dan mereka mengatakan bahwa Pentagon itu menguasai atau mengontrol laboratorium ini tanpa adanya diketahui oleh orang-orang Ukraina. Dan laboratorium yang beroperasi ini disinyalir atau diduga menjadi tempat pembuatan senjata biologi. Nah, ini juga sudah didibang melalui perjanjian agreement yang dijalin antara Ministry of Health Ukraina dan Ministry of Defense-nya US yang mengatakan bahwa mereka melakukan usaha atau ya intinya kerjasama dalam mencegah adanya tersebarnya teknologi patogen atau informasi tentang penciptaan atau pembuatan senjata biologi dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah ya opini dari Siti Fadila Supari yang nggak terlalu perlu kita bahas karena kontennya mungkin akan sama dengan apa yang dijelaskan di kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan dokumen menunjukkan laboratorium biologi sponsor Amerika Serikat. Nah, sebagaimana yang saya bilang tadi, bukan dimiliki oleh Amerika Serikat, namun disponsori dalam hal kerjasama. Nah, ini kembali lagi informasi yang salah, informasi yang diulang, yang ya fungsinya digunakan untuk mislead orang tentang fakta yang sebenarnya terjadi. Bukan dari kelelawar, tapi dari pasien COVID-19. Biologi di Quran tersebut pelajari kemungkinan lebih Afrika, antraks. Ya, ini benar karena sebenarnya laboratorium di Ukraina itu ya yang ditemukan oleh tentara Rusia atau pihak Rusia itu ya memang laboratorium mikrobiologi yang pelajari hal-hal ini. Dan ya memang mereka sudah beroperasi lama, jadi mungkin di masa lalu ketika flu ini terjadi ya mereka juga melakukan eksperimen atau melakukan penelitian terhadap virus-virus tersebut. Data yang ditemukan oleh Rusia menjelaskan lebih menyelidiki penularan patogen oleh burung dan terbang antara Ukraina dan Rusia serta negara kerabat lainnya. Yang menarik adalah informasi rinci tentang pelaksanaan proyek oleh AS di wilayah Ukraina untuk mempelajari transport patogen dari burung liar yang bermigrasi antara Ukraina dan Rusia dan negara lain. Sebenarnya bukan menarik karena sebenarnya informasi rinci pelaksanaan proyek itu ya namanya orang yang bekerja sama dan AS mensponsori itu pasti ada bentuk timbal balik atau pertanggungjawaban dari laboratorium tersebut terhadap dana yang diberikan oleh AS tersebut. Dan saya yakin juga informasi rinci ini nggak hanya diberikan terhadap informasi tentang patogen burung liar antara Ukraina dan Rusia, melainkan juga ke penelitian-penelitian mereka yang lainnya. Dan kembali lagi, informasi yang salah yang diulang sebanyak 3 kali
yang memang tujuannya adalah untuk memislead dan mengacaukan pikiran pembacanya sehingga mempercayai bahwa ya COVID itu adalah penyakit buatan lab. Dan itu menurut saya sangat berbahaya jika orang mempercayai itu. Dan artikel ini adalah suatu bukti bahwa permainan kata yang berulang itu mungkin atau bisa saja mempengaruhi pembacanya untuk mempercayai sesuatu yang salah itu menjadi benar. Oke, di sini dijelaskan juga dalam waktu dekat kami akan menerbitkan paket dokumen berikutnya yang diterima dari karyawan laboratorium biokimia dan memproseskan hasil pemeriksaan mereka. Nah, dari sini juga pihak Rusia juga dengan klaimnya juga masih belum bisa memberikan bukti-bukti atas klaimnya tersebut. Sementara itu, nah di sini ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan judul dan konten sebelumnya ya, karena ini tentang berita perang, berita Donetsk, dan nggak ada hubungan sama sekali dengan corona, covid atau lab yang dibahas tadi. Nah ini sebagaimana yang saya bahas tadi diambil dari bergelora.com. Nah di sini kita dapat lihat dari artikel ini dari judulnya clickbait, klaimnya yang disertai dengan argumen yang ya berdasarkan klaim sepihak atau tidak berdasarkan pada fakta atau bukti yang real. Dan narasi yang dibangun juga bahkan salah, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pihak Rusia. Ketika pihak Rusia mengatakan bahwa eksperimen COVID dari sampel darah para pasien, di sini malah menggunakan kata eksperimen virus corona pada kelelawar, dan itu diulang 3 kali, dan ini tentunya sangat menyesatkan. Dan ya bisa dibilang ya informasinya mislead, dan informasinya memang dibuat mislead untuk menyesatkan orang sehingga mengatakan atau berpikir bahwa ya COVID itu ya penyakit buatan atau virus buatan di lab, dan itu tentunya secara sosial membuat penanganan atau misalnya penetrasi vaksin ke masyarakat oleh pemerintah itu tentunya akan mungkin terhambat dan akan menemukan masalah lah ketika pemerintah melakukan penetrasi vaksin atau kebijakan penanganan COVID lainnya. Sekian dan terima kasih.